Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi linknya jadi jangan diunduh, potong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang ya. Aku tidak kasihkan izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya untuk kalian semuanya, nggak bisa disebutkan satu persatu, aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang sedikit rileks ya. Tapi meskipun rileks ya tetap aja ngaji, kan artinya tetap aja pakai otak. Jangan rileks terus mau sembarangan, enggak. Cuman tingkatannya lebih santai dari kajian-kajian ini kan akhir pekan ini ya. Kalau kajian-kajian di waktu-waktu yang bukan akhir pekan memang kan harus seriusnya itu tingkatnya lebih tinggi gitu. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mengatakan dalam tajuk kajian kita ya, penguasa bercerminlah kepada Bapak Abraham ya, merupakan refleksi kurban yang starting pointnya kita mulai di Quran surat ini, As-Saffat ini, surat 37 102, lalu didukung oleh Quran surat 230 ya, yang kesemuanya sudah aku jelaskan ya. Sekarang tajuk kita adalah ini, seperti lagu aja ini, menanti kejujuran. Kalau kalian penikmat lagu-lagu tempo dulu itu tahu menanti kejujuran itu lagunya siapa ya. Yang kita tunggu menanti kejujurannya siapa? Ini sudah ya, aku hapus. Ini juga aku hapus. Kemarin sudah jelaskan. Ini sampel tokoh-tokoh penguasa dunia ya, yang tidak lebih dari 40 tahunan kekuasaannya ya. Ini aku hapus. Oke. Kita masih menjadikan ini sebagai starting point. Ini sudah kita kemarin, ini enggak ya, aku hapus juga. Nah, kita masih berkutat di sini ya. Nanti ditambahi dengan ayat lain dalam perjanjian lama ya. Jadi kita samping perjanjian lama juga kita gunakan perjanjian baru. Ini biar kering dulu.
Tetap ya, refleksi kurban menanti kejujuran. Nih, aduh, masih basah dia, sulit kalau basah. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanti kejujuran Bapak Abraham ya dalam refleksi kurban. Kita bisa mengkomparasi ya dengan apa yang tertulis di dalam. Jadi kita pakai dua perjanjian ya. Kamu buka di perjanjian lama kitab Kejadian 22. Ini ya perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Ya. Aku bacakan dulu di sini ya, kitab Kejadian. Jadi aku tulis dulu. Kitab Kejadian 22, nanti ayatnya berapa kita ikuti aja. Ya. Karena ini panjang ceritanya. Oke, pertama begini. Setelah semuanya itu, ya, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman, ya, kepadanya. Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, oke. Ingat, kita tinggalkan dulu perdebatan polemik Ishak Ismail ya. Kita ikuti aja ceritanya. Berikutnya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti jauh ya, hari ketiga, berapa hari perjalanan ini ke tanah Moria ini ya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya. Dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu bukan bujang Batak ya. Kalau bujang Batak bahaya itu. Ini bujang Melayu. Ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, ya. Sepertinya kita kurang pas ya kalau mendengar. Tinggallah kamu di sini dan di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini. Nah, kan sepertinya janggal gitu loh. Anak ini, aku lebih enak. Aku beserta Ishak kan gitu. Atau aku beserta anakku gitu ya. Kalau anak ini itu janggal dalam telinga kita. Tapi ya sudahlah, namanya juga terjemahan, banyak masalah, nggak ada apa-apa. Ya, karena juga terjemahan. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Gitu. Ya. Jadi ada bujangnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api
dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Itu 226, tapi kita mulai tadi 225 ya. Kejadian 225 ya. Terus 6 ya. Ya, 226 ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak ya, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, gitu ya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, jadi beriringan. Seperti aku kemarin berangkat sholat Idul Adha bersama Gerah itu, jalannya beriringan. Oke, ya. Kemudian ya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, ini anaknya tanya, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, maksudnya si Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 5, 6. Ini cerita jadi agak sulit, harus aku tulis supaya penjelasannya gampang. 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 ya. Tadi ke 8 sudah ya. Oke. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu ya, diikatnya Ishak anaknya dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulur tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Aneh gak redaksinya? Kok tiba-tiba Ishak diikat tanpa penjelasan babi ibu, diikat. Sedangkan tadi dia Ishak bertanya di ayat 5, ini ya bujangnya ditinggalkan. Di ayat 6 ya mereka berjalan. Di ayat 7 Ishak bertanya, mana dombanya ya. Sedangkan kayu sudah siap, tinggal bakar. Pisau sudah ada. Domba yang mau dikorbankan mana? Ya. Domba korban bakaran itu di mana? Dijawab dengan dijawab dengan Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ya. Apa yang kamu bisa tangkap? Ngerti? Jujur gak Abraham? Ishak tidak tahu. Di ayat 6 dan 7 kalau Ishak tahu, Ishak gak tanya di mana domba, anak domba bakaran itu di mana? Ya. Anak domba untuk korban bakaran itu di mana? Ishak tidak tahu kenapa dia diajak ke tanah Moria. Di ayat yang kelima, bujangannya sendiri juga tidak tahu. Jadi ada berapa kebohongan. Di ayat 5, kebohongan terhadap dua bujang yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Kamu tinggal di sini aja, kami mau sholat dulu. Kebohongan kedua, ya, Ishak kan tanya, ini ada pisau, ada kayu bakar. Terus mana anak domba korban bakarannya mana? Dijawabnya nanti disediakan oleh Allah. Berarti kan Ishak tidak tahu ketika mau diajak berangkat dari rumah. Dia mau diapakan tidak tahu. Ini namanya kita melakukan kritik teks. Jadi cara kita mengamati sangat wajar kalau kita curiga kenapa nama Ishak di situ muncul. Karena redaksionalnya saja sudah bermasalah. Masa Ishak nggak tahu apa-apa, masuk ke ayat 9 ya, langsung
Sampailah mereka di tempat yang dikatakan oleh keduanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu api, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Masa Ishak diam aja diikat gitu, tanpa ada introduction, penjelasan? Kacau. Sayangnya saya kan nggak pernah ketemu oleh teman-teman Rabi Yahudi ya. Kita baca dari terjemahan punyanya teman-teman Kristen. Gimana sebetulnya duduk permasalahan ini? Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Karena aneh, orang nggak tahu apa-apa, anaknya tiba-tiba terus diikat, terus mau dieksekusi. Kan anaknya kan tanya toh, ini ada apa? Dan tidak ada kejujuran mulai awal ketika dia dapat perintah. Bujangnya juga dibohongi, Ishak juga dibohongi. Mana anak domba korban bakaran? Orang dia sendiri yang mau dijadikan anak domba korban bakaran nggak dikasih tahu sama bapaknya. 7 begitu, 8 begitu, tiba-tiba 9 sudah diikat. Masa orang diikat diam aja, kan mesti tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana itu? Oke, aku lanjutkan ya. Ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Mezbah itu ya seperti meja gitulah ya, gantinya meja. Disusunnya lah kayu api ya, seperti api unggun ya. Diikatnya Ishak. Lah Ishak kok diikat tiba-tiba diem aja, kan dia mesti tanya dia lah. Anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu ya di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Anaknya nggak tahu loh dia mau disembelih. Terus tiba-tiba disembelih dengan seenak itu, tidak ada perlawanan, tidak ada tanda-tanda bertanya apa dan mengapa. Coba logik kalian kembangkan, bisa menerima catatan seperti ini? Kan tidak mungkin, yang mesti tanya dia. Kecuali awalnya dari rumah sudah diceritakan, Ishak anakku, apa kamu mau tak korbankan, gimana? Oh iya silakan korbankan. Jadi ketika dia di atas tanah Moria diikat, dia mau saja karena dia sudah tahu mau dikorbankan. Kalau ini kan nggak tahu. Bujangannya aja yang 2 dibohongi, Ishak juga dibohongi. Katanya di sini kami mau sembahyang, orang mau korban kok bilang mau sembahyang. Ishak tanya, mana anak domba korban bakaran? Oh nanti disediakan Allah. Padahal dia sendiri mau dijadikan korban bakaran. Udah masalah kan? Akhirnya kita timbul pertanyaan, benarkah ini tekstualnya itu Ishak? Kenapa tidak Ismail? Ya, cuma diskusinya ini seharusnya dengan teman Yahudi karena ini kitab mereka. Kalau kekristenan kan mengambil aja. Oke. Yang ke-11 ya. Nggak ada masalah ini yang ke-11 ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhanku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Janggal lagi kan, anakmu yang tunggal. Kalau sudah ada Ishak kan nggak tunggal kan. Kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Ya. Oke, yang jadi masalah itu kambingnya dari mana, dombanya dari mana? Kan kok tiba-tiba ada domba, itu domba dari langit apa?
Yang paling logik kan gini, Abraham, aku tahu makanya kan aku katakan, korban itu sudah dilakukan, bukan belum dilakukan atau akan. Sudah dilakukan, tapi nanti di tengah jalan diganti kan, itu hal lain. Kok ada yang bilang belum atau tidak dilakukan, gimana sih? Korban itu sudah dilakukan. Nah, di tengah jalan disuruh ganti. Yang anehnya catatannya, tiba-tiba di sampingnya ada kambing tanduknya terjerat dengan akar pohon. Lah kambing dari mana? Apa simsalam bima brakadabra? Terus ada kambing begitu. Kan lebih logik seharusnya, Abraham, aku sudah tahu. Kamu sudah melaksanakan perintahku dan anakmu sudah kamu korbankan. Ya, maka sekarang aku tidak mau itu ganti dengan kambing. Nah, sekarang kamu cari kambing. Nah, itu rasional. Keberadaannya kambing itu loh rasional. Lah kok tiba-tiba mau nyembelih? Gini toh, Ishak cek, Abraham, ya Tuhan, jangan kamu sembelih anakmu. Ganti dia dengan domba. Dombanya sudah di samping. Dari mana domba itu? Domba dongeng mungkin. Ya, kan ya kita wajar dong mengkritis. Ini kritis teks loh ya. Ya. Artinya ketika kejanggalan itu kita terima sebagai sebuah kejanggalan, maka sebuah langkah berikutnya akan mengkritik, bener nggak sih tertulis Ishak itu? Jangan-jangan nih, kan namanya jangan-jangan. Hipotesa dalam dunia akademis itu boleh. Hipotesanya apa? Jangan-jangan dulu Ismail tapi berubah jadi Ishak. Gitu. Kenapa itu dibangun? Karena rancunya redaksional tentang pengorbanan ini. Seharusnya kan Abraham disuruh, Abraham, ya Tuhan, sudah aku tahu bahwa kamu sudah membuktikan ketaatanmu. Sekarang jangan kamu sembelih anakmu itu dan kamu pergi cari domba untuk kamu korbankan pengganti anakmu. Kan gitu. Abraham pulang cari domba atau dombanya sendiri atau beli nggak masalah, disembelih. Jadi rasional kita nerima. Lah ini di tengah hutan tiba-tiba tadinya nggak. Kalau misalkan dari tadi ada kan Abraham tahu. Abraham kan nggak tahu ketika masuk di hutan itu, di Gunung Muria itu. Tiba-tiba kok ada anak domba. Lah domba dari mana? Coba pikir. Karena kejanggalan-kejanggalan itulah kita jadi bertanya-tanya. Benar Ishak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar Ishak yang dikorbankan? Ya. Oke. Jadi yang penting lagi di sini tidak ada kejujuran. Abraham tidak secara terbuka menyampaikan hal yang apa akan dilakukan atas putranya. Oke, supaya tuntas aku lanjutkan lagi ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Jadi tanduknya tersangkut. Dari mana dombanya? Gak tahu. Domba jadi-jadian ya. Jadi tersangkut ya, tanduknya tersangkut ke dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, jadi nggak jadi domba tapi nggak jadi anaknya tapi sudah digantikan oleh domba. Gitu ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Asbabun nuzulnya dari itu ya. 15 untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya. Ini teman-teman Islam ya, supaya gobloknya hilang.
Gimana gue supaya gobloknya hilang? Ngaji. Kalau ngaji bisa hilang gobloknya, bisa. Jadi kalau ditanyain teman-teman Kristen tahu. Ya. Kemarin tuh di grup masih ada yang tanya aja, nggak tahu-tahu aja. Pertama harus menguasai apa itu proper name, apa itu sebutan. Jadi nama itu ada dua. Ada nama eksistensi, proper, personal. Ada nama posisi. Ya. Teman-teman Islam kan kebingungan kalau ditanyain tentang surat Ma'arij, surat yang keberapa ya? Ke-30 kalau nggak salah. Ya, Tuhan yang mana lagi itu? Karena aku di situ itu Tuhan. Ya. Surat Ma'arij itu surat yang ke-70 kan? Ayat yang ke-30 kamu lihat. Ya. Dalam 29. Duh, kok ayat 29? Loh, surat Ma'arij itu surat keberapa tuh? Nah ini Ma'arij surat yang ke-70. Tadi kok bisa 29, ngawur. 69. Surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayat yang ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Teman-teman Kristen tanya sama teman-teman Islam, Tuhan yang mana lagi? Katanya tauhid satu. Ini ada aku itu mana? Ada Pak Gamang. Ada yang A-nya besar, aku. Ada yang A-nya kecil, aku. Nah, nggak tahu bagaimana seharusnya memahami ini ayat. Nah, teman-teman Islam, lihat itu videonya sudah ada. Tinggal kamu tonton. Sehingga kalau teman-teman Kristenmu atau siapapun tanya, kamu bisa menjelaskan. Ini aku bersumpah dengan Tuhan. Lihat, Tuhan bersumpah dengan Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Itu bisa juga diwakili, tuh ada pensil situ. Sebagai bahan pendukungnya, kamu baca di sini. Ya, kitab Kejadian Kitab Kejadian 22:16. Ya. Kejadian 22:16. Ya. Apa katanya? 22:16 ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Nggak tahu nih kalian ngerti nggak? Nggak ngerti tonton dulu lah videonya. Jadi kalau nggak jelas tanya ya. Kita biar fokus ke sini aja dulu. Ya. Jadi Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Bukan Tuhannya terus jadi 2 atau 3, bukan. Oke ya. Setelah berikutnya aku bacakan lagi ya. Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku ya. Anak yang tunggal itu siapa? Masa Isa disebut anak tunggal? Anaknya sudah 2. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak. Nah itu ya, keturunan sangat banyak, maka jangan selibat, jangan juga LGBT ya. Seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku ya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangannya itu dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba dan Abraham tinggal di Betseba. Selesai ya. Sudah aku baca satu perikop penuh dan kita menemukan ketidakjujuran Abraham. Jadi fokusnya ini ayat 10 sebentar. Ayat 10 ayat 9 lah ya. Jadi ini 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kamu baca rangkaian ayat ini ya, maka kamu akan mengatakan Bapak Abraham tidak dengan jujur. Ya. Mengatakan pertama kepada bujangnya,
Dia nggak jujur. Bocornya dibilang, kamu tinggal dulu di sini. Kami mau naik ke atas mau sembahyang. Orang mau nyembelih Ishak kok ngomongnya mau sembahyang. Apa yang dimaksud penerjemah itu korban bakaran itu dianggap sembahyang gitu. Apa gitu kira-kira hermeneutiknya, nggak tahu lagi aku. Ya, yang jelas dibohongin kan. Begitu juga 6, 7, 8 sampai 9, Ishak nggak tahu mau diapain. Nanti tiba-tiba di ayat 10 dia sudah diikat. Tidak ada kejujuran. Mulai awal berangkat dari rumah sudah tidak jujur. Tidak diceritakan. Untuk apa Ishak diajak ke tanah Moria? Ya, di situ tidak kita temukan jujuran. Sekarang kita bandingkan dengan Quran surat 37 ayat 102 yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Surat 37 ya, 102. Ini sudah familiar kan berhari-hari kita bahas ini, jadi aku nggak usah biar waktunya singkat, nggak usah harus ke awal lagi, langsung ke 37102 ya. 37102. Ini kalau nggak jeli, hal-hal seperti ini loss dari pengamatan. Nah, kalau ngajinya goblok, nggak ngerti dia. Tapi kalau dia amati, dia kritisi, dia akan ngerti ada masalah, gitu ya. Kita bandingkan, ini Abraham atau Bapak Ibrahim sudah punya anak ya, sudah punya anak ya. Kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar itu ya. Ini sudah punya anak ya. Sudah nggak punya anak, berdoa, dikasih kabar kamu akan punya anak, terus anaknya dipenuhi janjinya di 102 ini. Kita baca bareng-bareng. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, lihat ini, beda redaksionalnya beda. Di sini ini manggilnya aja Abunaya. Ya. Hai anakku, ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dimintain pendapat. Coba pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ada nggak kebohongan di sini yang dilakukan oleh Ibrahim? Ada nggak? Beda kan? Di sini diajak musyawarah untuk demokrasi yang kita jawab kemarin. Kalau di sini kan tipuan, ya. Kalau di sini musyawarah. Jadi beda, ya. Beda, redaksionalnya beda, membuat kita akan kembali bertanya mana yang lebih bisa dipercaya. Di sini diajak ngomong dan ngaku bahwa Bapak Abraham lagi mimpi, gitu loh. Disuruh untuk menyembelih. Anaknya tahu mau berangkat, mau disembelih tahu. Gitu loh, ya. Sementara di sini anaknya tanya, ini mau ngapain, Mbak? Gitu loh. Ya. Jadi panggilannya aja gini, fa lama balagoma hus ya khola ya bunaya ini aro fil manami anni asbahuka fangjur mazataro kola ya abatif alma tumarus sataziduni insya Allahu minas sobirin. Dialognya bagus. Gak ada tipu-tipu. Masa Nabi tukang tipu kan gak ada. Diceritakan awalnya, diceritakan prosesnya gimana sampai akhirnya tahu semua.
Jadi ketika mau dieksekusi, Ismail itu tahu dia. Karena sudah disampaikan, dijelaskan di depan oleh Bapak Ibrahim, Bapak Abraham. Ya, lihat ini. Maka ketika anak itu sampai, ya. Jadi istilah anak itu dalam lisanul Arabian banyak. Ada walad juga ya. Nanti ada bin. Terus ada, ini pakai yang lebih halus. Ya abunaya, itu panggilan untuk kesayangan. Seperti aku manggil Gerah itu Tole. Itu panggilan kesayangan. Le. Manggil Ranti karena dia cewek, Nduk. Itu panggilan kesayangan. Ya, kalau di sini, ya bunaya. Ya. Jadi disampaikan demokrasi. Kemarin sudah gue jelasin. Demokrasi apa? Musyawarah. Terjadi musyawarah antara mereka berdua, antara bapak dan anak. Mantap nggak ini? Tidak ada kebohongan yang disampaikan. Maka tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, terbuka. Beda dengan di sini. Ya. Oke, aku bacakan dulu. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dimintai pendapatnya, bukan, "Ayo tak eksekusi kamu, Bapak sudah mimpi." Enggak begitu. Kemarin sudah kita bahas. Musyawarah dikedepankan. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Dia, Kanjeng Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan." Maksudnya perintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ya, sobirin. Jadi kalau ada namanya siapa sobirin, nah dia harusnya sabar. Arif itu Arifin, nah dia harusnya Arif. Kalau ada namanya Arif tapi seruduk babi aja, itu namanya doang yang Arif tapi kelakuannya babi gitu loh. Jadi kalau ada yang tetanggamu atau kenalanmu, siapa namanya? Sobirin, nah dia dituntut untuk sabar itu. Karena artinya orang sabar gitu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Ismail itu mengatakannya, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, menerima. Karena itu titah dari Gusti Allah Agung lewat abinya, lewat bapaknya. Terjadi dialog yang indah. Jadi di sini itu ya beda dengan di sini. Ya, beda jauh. Kalau di sini tertutup dia. Mau apa kek? Kalau di sini terbuka. Atau ini open ya, terbuka. Closed. Nih, beda bos. Ya, beda. Nih bedanya. Nih. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda lebih percaya yang mana? Yang satunya nggak jujur ya, makanya tajuknya menanti kejujuran Abraham, refleksi korban. Yang satunya jujur. Disampaikan apa adanya, bahkan dimintai, "Ya open le, bagaimana nak pendapatmu?" Gitu. Jadi eksekusi itu ya diterima Ismail sepengetahuan dia. Di eksekusi itu diterima Ishak tanpa sepengetahuan dia. Atau kalau kita buang Ismail Ishaknya karena polemik, eksekusi itu dalam kitab Kejadian tidak diketahui anaknya. Di Quran surat 37:102, eksekusi itu diketahui oleh anaknya. Karena apa? Disampaikan dulu sebagai wujud sesuatu yang harus diambil secara musyawarah. Ada perwujudan musyawarah di sana. Nah, sekarang kamu tinggal terserah. Kamu mau percaya yang ini, apa percaya yang ini? Monggo. Ya. Ketidakpercayaanmu terhadap yang ini itu akan mendobrak kamu, menjadi trigger, adrenalinmu akan naik. Bagaimana tentang Ishak bisa dipercaya? Kan di sini Ishak yang dikorbankan. Karena ceritanya saja sudah kacau seperti ini. Terjadi penggantian Ishak dan Ismail apa enggak? Kan gitu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu kajian kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman Islammu, menjadi bingkai keindahan yang paling dalam hatimu setelah engkau memberdayakan rasionalitasmu.
ya. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka tetap juga saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.